Sebenarnya ini tidak boleh terjadi gitu. Kenapa saya bilang nggak boleh terjadi? Karena Jokowi adalah kepala negara kita pada waktu kasus ini ada gitu. Nah sekarang warga negara bertanya kepada kepala negaranya, Pak kepala negara, ini bagaimana nih? Kok Anda diduga adalah begini, masa dijawab palsu? Artinya mestinya secara wise, tunjukkan aja gitu ya kan. Ini loh, ya kan? Nggak usah mendalilkan. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan, itu masuk di ranah hukum. Saya seorang advokat, saya tahu di mana mendalilkan dan harus membuktikan, yaitu di ranah hukum. Kalau memang kita berikat baik sebagai kepala negara kepada warganya, nggak usah menyatakan bahwa harus yang mendalilkan membuktikan, tetapi mari dengan itikat baik. Ini loh rakyatku, ini loh anak-anakku, ijazahku asli kok. Jadi nggak usah kalian permasalahkan. Silakan kalau mau dicek, mau dites, mau dilapkrim, mau segala macam. Ya, nah untuk itu tentunya ini perlu kami bahas lebih jauh lagi, dan pada kesempatan sore hari ini kami kedatangan seorang tamu terhormat nih ya. Karena saya bilang terhormat karena beliau ini adalah orang yang saya kenal lama dari 20-30 tahun lalu. Saya nggak sebutkan kasusnya dulu. Kami pernah mengungkapkan satu kasus besar dulu di Jakarta ya, dan berhasil menggiring seseorang ya ke jeruji besi karena memang mempunyai data-data di handphonenya, dan pada waktu itu hanya seorang Mas Roy Suryo yang bisa mengungkap. Karena setiap kejahatan, setiap apapun di HP kalian, itu kalau menurut Suryo ada jejaknya. Jejak digitalnya ada. Pada waktu kalian hapus, apapun itu, beliau sanggup mengangkat itu kembali. Itu dulu membuat keberhasilan Polres Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhasil memproses kasus itu dan berhasil juga mengambil keputusan. Baik, kami tampilkan seorang Roy Suryo. Selamat sore Mas Roy Suryo. Sore Bang Partai, terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga Prof. Cita. Jadi kalau tadi Prof. Cita menyampaikan beliau itu memang Prof beneran. Ya. Saya juga sering dipanggil Prof. Meskipun belum Prof. Profnya pakai V tapi provokator. Jadi dalam kasus ini Bang, saya dituduh-tuduh itu Prof. Dituduh provokator gitu. Tapi ya sebenarnya provokator di sini bagus. Provokator dalam arti kata orang supaya berpikir kritis. Saya memprovok orang-orang supaya timbul rasa keingintahuannya. Betul. Karena betul tadi yang disampaikan Bang Partahi ya, Prof. Zita. Yang kita kritisi ini adalah bapak kita. Betul. Mantan presiden ya, atau presiden ke-7 Republik Indonesia yang sudah pada saatnya atau sudah waktunya sebenarnya, atau bahkan sebenarnya memang sudah sewajarnya kalau ada sesuatu yang dia miliki dan itu mungkin menjadi pertanyaan publik, ya harus disampaikan pada publik. Betul. Kebetulan juga Prof. Cita dan Bang Partai, kalau tadi diingat dulu kira-kira 20 tahun yang lalu gitu ya. Ya itu kan saya juga ikut terlibat dalam penyusunan atau perancangan dan akhirnya kita waktu itu menjadikan yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Jadi itu sudah dirancang semenjak tahun 2000-an, kemudian disahkan ya itu pada tanggal 30 April ya tahun 2008 dan berlaku mulai tanggal 30 April tahun 2010. Disitulah jelas sebenarnya saya mendukung banget tadi kata-kata Bang Partahi. Ijazah bahkan skripsi itu tidak termasuk yang dikecualikan gitu. Jadi di pasal 17 itu ada yang dikecualikan. Kalau daftar nilai itu masuk. Hasil rekam medik itu masuk ya. Jadi Prof kalau auditor juga pasti akan bisa bilang, oh ini nggak pantas ini dikeluarkan, ini pantas. Nah itu di undang-undang itu sebenarnya suruh coba kamu danai Budi Ari gitu. Nah, iyalah, nggak mau dia keluar. Orang Jokowi pindahan dari istana aja sama sekali nggak ada yang ditinggal. Jokowi duitnya udah triliunan. Kalau partainya PDIP yang menerima untuk pemenangan Ganjar kriminalisasi, begitu maksudnya. Jadi bukan, jadi gini. Jadi kita artinya apa? Projo ini kan bentengnya Pak Jokowi. Jadi kan semua mereka itu kan diberi tempat ruang-ruang untuk berbisnis, kan ada itu. Oh iya. Jadi maksud saya paham Bang Randang. Jadi itu bisnis ilegal lah ya, masuknya termasuk bisnis diam-diam lah ya, hasil judi online itu ya. Paham. Terima kasih. Jadi gini, jadi kita jangan tampak muka kita bermain politik, ya. Ya betul. Setuju jadi Bang. Jadi kita harus mengerti tentang
Jangan host itu diam-diam aja, padahal kamu nikmatin juga kau. Nah, ini malah tuduh nih. Assalamualaikum Bang Gibran. Gibranesia. Wih, bisa. Luar biasa nih Gibranesia. Bang Gibran, coba bantar lu ini orang-orang nih kayak menyudut-sudutkan Budi Ari semua dukung PDIP mereka. Gini loh, Bang Gibran. kalau yang tertuduh PDIP kriminalisasi. Kalau PDIP menuduh orang lain tidak, itu ciri khas PDIP. Jadi pada pemilihan presiden kemarin Ganjar itu bertemu dengan tim keponakan Kemas pada acara Ganjar. Dan kemarin di Jawa Tengah juga ada permainan judi yang dikelola oleh tim pemenangan Ganjar dan Andika. Lalu kalau kita memberikan bukti itu, mereka mengatakan kriminalisasi seperti Hasto itu seolah-olah dia berjuang seperti Bung Karno, padahal dia pelaku kejahatan. Sudahlah, kita warga Jawa Tengah sudah paham lah. Bagaimana kemarin juga waktu pilpres, ya gas LPG di Solo dijadikan sebagai alat oleh PDIP untuk memenangkan Ganjar. Tapi yang tertuduh siapa? Jokowi. Itu memang sudah watak mereka. Kenapa kita dulu yang militan Marhens kita meninggalkan PDIP sehingga dari 33% sekarang 16%? Ya karena ini. Saat mereka sebagai tertuduh mereka merasa dikriminalisasi. Tapi saat mereka menuduh orang lain mereka seenaknya. Coba kemarin pagar laut, mereka menuduh orang lain, mereka menuduh itu hasil karya Jokowi, hasil ini Jokowi. Tapi ternyata kader PDIP yang punya lahan di sana berhektar-hektar, kemana mereka? Diam. Kemana Deddy Sitorus? Diam. Kemana Ciptaning? Diam. Kemana Diah Pitaloka? Diam. Kita sudah tahulah bagaimana cara bermain licik dari PDIP. Kita tinggal menunggu. Jika Jokowi nanti menjadi ketum PSI, maka PDIP di Jawa Tengah akan hancur. Itu pasti. Tidak ada keraguan di sana. Kenapa Megawati menunda-nunda pemilihan ketum Golkar kongresnya? Ketum PDIP kongresnya? Karena dia khawatir. Begitu seringnya kita wong cilik hanya dijadikan tumbal oleh PDIP. Seperti saya memilih calon wali kota dari PDIP yang adalah orang miskin, tukang roti, jualan ngecer roti. Lalu kita pilih, kita usung, kita berkampanye akhirnya menjadi wali kota. Apa yang terjadi? Korupsi, mati di penjara. Bahkan korupsinya belum selesai, dia udah mati. Bagaimana setelahnya anak ex wali kota dicalonkan menjadi wali kota? Itu bukan dinasti kalau PDIP. Tapi kalau Jokowi yang melakukannya dinasti. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tumbangkan. Kita yang tadinya respect, kita berbalik karena itu bukan kebenaran. Itu hanya kekuasaan. Jadi kalau kalian menyalahkan Presiden Budi Ari, kalian kayaknya tahu Bang Rendang ini pasukan sakit hati ini. Hah? Pasukan sakit hati biasa Loh, tidak sakit hati terkomodir. apa? ini turunkan aja J. Sakit hati apa? Bagaimana? Inilah ini ciri khas kalian. Kalau kita membongkar Oten keputusan ini selalu menjual-jual agama. lalu ini kalian menyerang katakan agama. sakit Turunkan hati. aja nih J. Loh, kenapa? Kalian takut terbongkar kebusukannya? Saat kita Kau membongkar tuh keputusan selalu Megawati dan PDIP, lalu kalian bilang mencerahkan pasukan Islam. sakit hati. Saat Ya. kalian menghina Jokowi, merendahkan Jokowi, Ya, karena Merendahkan tinggalkan Jokowi kalian apa bukan sakit polarik hati. agama? Kau selalu begitu. Turunkan ini J. Ya, saat kalian ditinggalkan Jokowi, lalu kalian hancur, capresnya hancur. Sebenarnya nggak perlu diturunkan narasi begitu kan udah narasi dibikin Bukan, jalan jadi- itu. Yang Gini. kena itu Jadi Komar gini. Situng, Bang. Yang Jadi kena gini, Komar ya. Situng, Bang. Semalam Begini, itu Bobi, ya. dia menyerang-nyerang agama Islam, Bang. Sementara Ya. rupanya dia oten, Bang. Jadi gini, Bobi, saya lihat saya analisis dia sudah nggak benar. Makanya saya diamin aja, berngoceh sampai dia terjebak.
Enggak, kalau aku tadi kenapa aku tadi diam kan? Aku tunggu dia ngomong itu karena yang diserang dia PDIP, nggak apa-apa. Bukan. Artinya gini. Begini, Komal ini mesti kita jaga kebaikannya ya. Jangan sampai kita ini sharing di sini kok ya. Kalau soal masalah dia bermain politik di luar aja setiap menyerang dia. Jangan di sini. Itu yang saya minta. Karena di sini jelas Selama yang dibahas politik, Bang, nggak ada masalah. Jangan membahas tentang ras. Ini yang dia bahas tentang agama, suku. Nanti yang kena Komal kau, Ji. Yura semalam itu gara-gara dia naik itu kena PL. Tenang aja, kalau rumahku ini aman, dia nggak akan kena apa-apa. Karena memang aku tuh CS kental sama TikTok ini. CS Bukan. keren aku. Bang Wahyu, Assalamualaikum Bang Heri. Bang Wahyu, maaf ya. Oke, Itu kalau makasih. orang ngerumpi itu ya Selamat kita siang, biarkan menjelang sore. aja. Orang ngerumpi kan, itu kan tadi ngerumpi. Kalau bernarasi ya lebih berkualitas sih. Kita sempatkan diri lah untuk interupsi atau membantah berargumentasi. Tapi kalau orang ngerumpi ya kita diemin aja biar. Enggak, tapi Bang Budi, Bang Bobi, dia itu nyerang, Bang. Semalam itu dia bernarasi menyerang agama Islam, Bang. Kalau ternyata dia oten, Bang, pantesan gitu. Bang Itu Wahyu yang- kayaknya itu pasukan sakit hati kayaknya dia mah. Sakit hati. Dia bukan sakit hati, Bang. Gelo, Bang. Bang. Ya silakan Bang Heri. Jadi- Silakan Bang Heri. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Abang-abang semua, salam sehat. Salam waras semua. Kami sering bersama, terutama Bang Ronde ini. Jadi begini, kalau Gibran itu di mana-mana arahnya PDIP, kadang agama, terus muatannya apa kan gitu, Bang. Jadi kadang ada yang bosan, tapi saya ndak gitu. Tapi kalau roomnya menjaga bahwa room ini ingin diskusi, saling mengisi, saling bisa mendengarkan, jadi tidak menghujat sehingga tidak ramai. Itu saya setuju. Oke, kembali kepada judul Budiari vs PDIP. Nah, sebenarnya yang mengawali ya Budiari. Waktu ada komunikasi dia dengan lawan komunikasinya kan banyak yang mendengar dan arahnya katanya PDIP yang mengintervensi lah supaya supaya menjerat pada Budiari. Tapi kalau sama-sama tahu ya Budiari itu sejak saya jadi ketua Projo itu di kabupaten saya paham tentang Budiari. Budiari itu memang begundal nomor paket kan Jokowi. Sebelum Projo itu jadi LSM, dia sudah begundalnya jadi dari awal. Ya memang seperti itu, orang-orang yang wataknya ingin kenyang sendiri, ya akhirnya ya apapun juraganya ya akan diikuti. Yaitu watak-watak. Jadi tidak punya kritis. Meskipun saya pernah membela mati-matian Jokowi 2014 karena begitu 3 tahun merubah semua undang-undang KKN, undang-undang KPK, ya, Omnibus Law dan banyaklah. Nah, itu mulai demokrasi itu tidak terasa. Akhirnya saya enggan dan saya harus mengkritisi dan mundur selesai. Itu Bang. Monggo Bang, abangku yang lain, terima kasih. Wis, ini baru ini aku respect ini, walaupun telat sadarnya tapi minimal sadar gitu loh. izin turun ya, Om semua izin turun ya. Orang ini semua pendukung PDIP, jadi saya turun aja nih. sudah punya wakilnya. Berarti ini kalau begini informasi itu akurat gitu kan, akurat. Jadi siapa Budi Ari ya sekarang kita kan tahu gitu kan, walaupun kadang-kadang masih terhilas. Nah ini kalau sama-sama ini berarti udah yang sadar, udah tahu, jadi kita udah bisa kebaca Bu dari ya Bang Rondang ya. Jadi gini, kita nggak ada pendukung PDIP di sini ya.
Nggak ada itu. Parah. Jadi, Parah. maaf Nggak bang, ada itu ya. saya dulu relawan bang, relawan Saya Projo pendukung. dulu. Saya pendukung Belum Budi jadi Ari. Kamu lah LSM itu. gitu. Kamu lah itu. Tenang Kalau di sini Bang nggak Ronda, ada. jangan panas Bang Ronda. Kamu lah itu relawannya. Nyantai bang Rudam, Nyantai. nyantai bang Rudam.